Perkenalkan, saya Mina Lurita SPD. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 12 Tanjung Pinang dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma tahun 2022 dengan nomor peserta PPG saya 2016 9954 2245 dan NIM PPG saya adalah 221115044. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hai Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang mau mimpin doa nggak sebelum kita memulai kegiatan hari ini? Oke, silakan Kak Tina. Sebelum memulai pelajaran kali ini, seperti kita memulainya dengan doa. Doa ibadah. Ada yang bertanya nggak kenapa ini hanya ada 10 orang? Kenapa Bu? Karena hari ini kita tidak bimbingan klasikal seperti biasanya. Kita melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini atas dasar apa? Atas dasar asesmen yang sudah Ibu lakukan, yaitu kalian mengalami karakteristik yang sama. Untuk masa konsentrasinya, bisa ikuti Ibu. Kita breaking sebentar ya. Bisa. Masih ingat nggak gerakan yang Marina menari di atas menara? Masih ingat? Marina menari di atas menara. Oke, bisa? Nanti Ibu yang menyanyikan, kalian yang bergerak sambil bernyanyi. Oke? Kita tes dulu. Marijo. Ini Marijo, Marina menari di atas menara. Oke? Tujuan dari bimbingan ini yang pertama adalah kalian nanti akan mampu untuk menilai kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam diri kalian. Kemudian kalian mampu menghargai kelebihan di dalam diri, lalu kalian mampu merumuskan langkah-langkah untuk melakukan pengembangan diri secara positif, dan yang terakhir adalah kalian dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki. Dari 4 ini, gambaran langkah-langkahnya nanti yang pertama adalah Ibu akan melakukan permainan. Permainannya itu menggunakan media front of flu or desk. Oke, front of flu or desk. Nanti kalian permainan ini hanya sebagai metode dari experiential learning. Nanti Ibu akan mencoba membuat kalian mengambil pengalaman dari permainan yang kalian lakukan. Front of flu or desk ini nanti akan mengunjungi setelah kalian bermain. Nanti kalian akan mengisi LKPD. Sebelum LKPD nanti kalian akan refleksi dulu dengan permainan tadi. Nah, setelah mengisi LKPD tempat kerja tadi, Ibu minta kalian untuk menyampaikan, setiap orang menyampaikan hasil LKPD-nya. Satu orang punya satu. Nah, ini tidak boleh sama ya. Setelah itu baru nanti Ibu akan menampilkan video inspirasi di sini. Kalian diminta untuk mengambil pesan tersirat dari video tadi. Kemudian setelah itu kita akan menyimpulkan bersama atau merangkum bersama kegiatan yang kita lakukan, lalu akan ditutup dengan pesan moral. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kalau begitu Ibu ingin bertanya, apakah kalian sepakat untuk melakukan kegiatan layanan dalam 80 menit ini? Sepakat. Bisa bekerja sama dengan baik? Bisa. Bisa. Kalau bisa kita mulai. Bisa. Oke. Sebelum itu Ibu ingin menekankan dulu
kalau seandainya nanti ada menyangkut hal pribadi atau privasi, ibu ingin apa yang sudah kita bicarakan di dalam bimbingan ini tidak sampai keluar. Itu hanya kita saja. Bisa? Bisa. Oke, kita akan mulai dari Salwa, silakan. Oke, deh. Silakan diambil salah satunya, Salwa. Coba sampaikan ke teman-teman dengan suara yang kuat. Permainan dance terbaik. Oke. Just sedikit aja. Ayo, sudah keluar dari zona nyaman. 1, 2, 3. Satu dulu. Satu dulu. Selanjutnya ya Sia. Silakan diambil ya. Minta 2 peserta didik bimbing kelompok untuk menguji kelebihannya. Oke, siapa yang mau minta? 2 orang. Coba, kalau sama Leona diminta oleh Yosia untuk menguji kelebihannya Yosia, apakah itu? Terusnya ini orangnya dia orangnya lincah, dia tuh cepat tanggap. Dia kalau soal nari itu dia keren pokoknya. Dia keren. Dia jago nari ya. Selanjutnya Ferdinand. Apa lagi? Kok bisa 3 kali gitu ya? Terus, oke, silakan diambil tiketnya. Bebas, kamu mau ambil yang mana? Bacakan ke depan teman-temannya. Apa hal pertama yang terlintas di pikiranmu saat kamu bercermin? Oke. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu saat kamu bercermin? Kurang pede. Kenapa? Dengan visi. Oke, yang pertama kali terlintas dalam pikiran Ferdinand itu saat dia cermin adalah dia tidak pede dengan kekurangan fisiknya. Begitu? Oke, silakan. Selanjutnya Salwa. Tuh, dekat Salwa. Terus, silakan terus. Sebutkan 3 kekurangan yang ada dalam dirimu. Oke, sebutkan 3 kekurangan yang ada dalam dirimu. Apa Salwa? Pertama, kurang jago kalau main sepak bola. Kedua, kurang jago nyanyi. Ketiga, Malas. Berarti lebih ke skill dengan sifat ya. Suatu orang yang oke. Oke, silakan. Terima kasih Salwa. Leona. Bagian apakah Leona? Dia takut banget ya dari dia ya. Oke, terus. sifat apa yang ingin kamu buang dari dirimu? Memiliki sifat yang pemarah, karena kan gampang marah. Terus kayak sifat egois gitu. Egois. Iya. Marah dan egois. Tadi berarti Leona menyadari ya dalam diri Leona. Iya, tapi kalau kan menyadari tapi susah untuk berubah gitu. Kalau kamu menyadari, kamu menerima nggak sih dalam diri kamu? Sebenarnya menerima sih, karena kan setiap orang punya sifat masing-masing. Oke, beda-beda ya. Oke, terima kasih Leona. Next, Yosia. Kata apa Yosia? Motivasi. Ayo, silakan bacakan. Jatuh cinta pada dirimu adalah rahasia pertama menuju kebahagiaan. Oke, jatuh cinta pada dirimu adalah
salah siapa ya. Oke, dapat apa itu? Terus silakan kawan. Bacakan ke depan teman-temannya. Apakah kamu benar-benar bahagia? Oke, apakah kamu benar-benar bahagia? Banyak benar. Ya, oke, kamu sampaikan iya atau tidak, terus kamu sampaikan alasannya apa. Apakah kamu benar-benar bahagia? Sebenarnya pertanyaannya sederhana ya, tapi menurut Ibu pasti kalian bisa merasakan itu. Apakah kamu benar-benar bahagia? Oke. Cukup deh ya, kita jangan sampaikan alasannya, nanti kita bisa konseling. Oke, terima kasih kawan. Bisa kita lanjutkan? Oke, Sela dapat fruit. Ayo silakan Sela. Apa tuh? Hal apa yang paling kamu sesali dalam hidup? Oke, hal apa yang paling Sela sesali dalam hidup Sela? Apa satu hal yang paling kamu sesali dalam hidup kamu? Waktu mereka kelas 6, Sela mulai males belajar dan itu membuat Sela atau Sela itu tidak belajar. Oke, kamu merasa ada kecolongan saat kelas 6 tadi ya? Ya. Karena malasnya kamu tadi. Oke, terima kasih Sela. Balas, bisa kita lanjutkan? Nanti setelah ini kita bisa konseling ya, dengan Ibu ya. Oke. Leona. Ini udah tunggu-tunggu nih kayaknya deh. Apakah tantangan Leona? Minta satu orang di antara peserta bimbingan kelompok untuk memberi kritik kepadamu. Oke, siapa yang kamu minta? Sela itu. Hah? Sela. Sela. Soalnya kan kalau teman fungsinya yang paling lama temenan sama Sela. Oh, sama Sela. Jadi Sela yang kamu mengenal ya. Sela, silakan sampaikan kritikan kamu pada Leona. Itu kalau sama kayaknya kayak kalau kayak ya kalau belajar sama dia aja nggak mau yang lain. Oke, berarti Leona ini model-model orang loyal gitu ya. Susah untuk bertemu hal-hal yang baru, betul? Betul seperti itu? Leona menerima nggak kritikannya? Terima, dan kamu merasa memang benar? Iya, betul. Oke, terima kasih Leona. Yosia. Terus, silakan ambil. Lebih lampu dulu kayaknya daripada Der. Sebutkan 3 kelebihan yang ada. Oke, sebutkan 3 kelebihan yang ada dalam diri Yosia. Apa itu? Saya mampu menghafal sebuah tarian hanya dalam 2 hari. Yang kedua? Kedua, saya aktif dalam permainan olahraga, namun banyak hal yang salah dalam teknik. Oke. Yang ketiga, saya bisa mengalah kepada orang lain walaupun diri saya terluka. Oke, berarti lebih kayak mengesampingkan kepentingan pribadi. Kamu itu orang seperti itu? Susah nggak berbilang tidak? Susah sekali berbilang tidak? Betul? Lebih memilih dia yang bahagia. Oke, kamu pilih orang lain juga bahagia baru diri kamu. Oke, terima kasih Yosia. Selanjutnya, Fardan. Pendidikan di mana ini? Der ya, Der. Ayo, kita sama sportif, ambil Der. Dia berkali-kali Der ya. Apa itu, Fardan? Berikan ujian kepada setiap peserta pendidikan. Ayo. Coba silakan Fardan berikan pujian
tadi? Ada dan Wah, Satu kata aja berikan ujian pada temannya. Ya, tapi video. Aneh. sa cantik yang cowok juga. Oke, hari ini perempuannya cantik semua. Tidak ada yang jelek. Baik. Baik hati. Laki-lakinya yang cantik kalau lihat semua. Oke, silakan kembali pada. Terima kasih. Pak, lanjut. Bisa. Di manakah? Terus silakan diambil. jika kamu diberi kesempatan keadaan apa yang ingin kamu Oke, jika kamu diberikan kesempatan untuk mengulang waktu, keadaan apa yang ingin bisa ubah? Sifat, apakah itu? Oh, jadi kalau kamu marah, misalkan kamu lagi gak mood, kamu selalu mendiamin orang tanpa sebab. Betul? Oke, terima kasih. Next, Ferdinand. Apakah kamu berharap mendapatkan D? Atau keluar? Silakan ambil. Oke, apa itu jadinya? Apa yang kamu sayangkan? Hal apa yang paling Ferdinand sesali dalam hidup Ferdinand? Kami rajin-rajin kan, dan enggak kami kan paling seunda-unda tugas kami itu enggak terlalu bisa. Oke, hal yang paling Ferdinand sesali adalah masuk kelas 9A. Tapi yang ibu pernah dengar dari beberapa guru, Ferdinand waktu itu dapat ranking juara. Dan Ferdinand tidak percaya itu. Oke. Dari sini kalian bisa melihat ya Ferdinand seperti apa. Dia kayaknya belum memahami apa yang kelebihan yang dia miliki. Ya. Oke, terima kasih Ferdinand. Next. Terakhir nih. Kita ngarepnya apa nih? D-nya. Oh iya. Silakan. Apakah itu? Apa ya? Silakan. Ayo salah sini. nyanyikan kata lirik lagu favorit Bisa. Satu lagu favorit apa? Kayak gimana itu? Biar tahu teman-temannya. Bisa. Saya pasti bisa. Ayo. Nggak bisa. Dia bisa nih. Nggak apa lagu. Kayak gimana sih nadanya gue betul yang awalnya itu kayak gimana sih nadanya? Yang salah dulu. Gimana coba lah, salah aja bisa. Hah? Nggak bisa. Ya udah. Oke, kita lanjut deh. Sebelum kita melanjutkan ke LKPD, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian refleksi dari permainan ini. Menurut kalian apa yang bisa kalian pelajari dari permainan ini? Oke, bisa Mesa. lebih mengenal diri sendiri. Dari awalnya kayak kamu berkurang atau berlebihan, jadi sekarang bisa menerima. Oke, jadi bisa lebih mengenal diri sendiri yang tadinya nggak menerima apa kelebihan dan kekurangannya jadi mau. Apalagi apa yang bisa kalian pelajari? Bisa melihat Oke, kata Welang adalah kita bisa melihat kelebihan dari orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Apalagi selain itu, oke, Sela, lebih terbuka, belajar percaya dengan orang lain, penting itu. Apalagi satu ibu minta apalagi menjadi percaya diri dengan diri sendiri. Itu terlihat dari permainan tadi ya. Pertanyaan terakhir, lebih sulit mana? Menyebutkan kelebihan diri atau kekurangan diri kalian? Kelebihan. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya ungkapin kelebihan itu kayak
sih gitu ya. Oke, tidak barusan ini nih. Kenapa lebih sulit memikirkan kelebihan kalian daripada kekurangan? Terus coba apa? Katrina? Sama kayak Leona tadi ya, takut ya orang-orang menyampaikannya kitanya mungkin kepedean seperti itu. Tapi apakah kalian memahami bahwa seseorang jika dia sulit untuk menyebutkan kelebihan dirinya, pertanyaan ibu adalah ini: saat kalian sulit menyebutkan kelebihan kalian, apakah kalian yang tidak percaya diri? Kalau seandainya kalian tidak sulit menyebutkan kekurangan diri, berarti kalian yang masih denial. Ada nggak orang di antara kalian ini yang sulit kayaknya menemukan kekurangan dalam diri saya? Ini saya ini kelebihan semua, orang ada kekurangan. Nah itu berarti kalian denial dengan kekurangan diri. Tapi kalau kalian sulit menyebutkan kelebihan, berarti kalian yang belum percaya diri. Oke, setelah ini kita mengerjakan LKPD ya. Silakan dibagikan teman-temannya. Gimana? Minta kalian nanti menyampaikan satu langkah yang kalian tulis untuk disebutkan kepada teman-teman. Kita saling berbagi, nanti temannya atau ada yang ingin menanggapi, bertanya atau apapun itu silakan. Kita bisa mulai dari Sela. Menjadikan kekurangan yang dimiliki sebagai motivasi. Lanjut Lawrence. Lebih terbuka pada orang lain. Menurut Lawrence, cara menerima diri adalah kita harus belajar terbuka dengan orang lain, menerima kekurangan, belajar terbuka. Lalu Ferdinand apa? Oke, berpikir positif terhadap kelebihan dan kekurangan. Next, Denisa. Bisa percaya dengan diri sendiri. Itu penting banget. Next, Wadan. Kita harus menerima segala kekurangan yang ada di dalam diri. Next, Yosia. Beranilah berbeda karena berbeda itu. Vina. Leona. Lebih mengenal diri sendiri daripada orang lain. Anis. Percaya kepada diri sendiri jika semua orang memiliki kelebihan. Terakhir, Salwa. Tidak menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa atau belum mampu melakukan suatu hal dan kekurangan. Nah, penting nih, belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri saat kalian belum bisa melakukan hal itu, atau mungkin kalian melakukan hal-hal yang salah, keterbatasan dalam diri kalian. Oke. Setelah kita menyampaikan langkah-langkahnya, Ibu akan menampilkan satu video. Silakan dicermati. Apa hal yang bisa kalian sampaikan? Pesan apa yang bisa kalian sampaikan dari video yang kalian sampaikan tadi? Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Oke. Dan kita harus bisa menerima kekurangan sendiri. Kadang-kadang orang mempunyai kekurangannya lebih buruk daripada kita. Oke, Fardan. Jangan membandingkan diri dengan orang lain karena hal tersebut dapat membuat kita tidak percaya diri dan sendiri. Oke. Jadi, Ibu hanya sedikit menyampaikan materi untuk memperkuat pemahaman kalian tentang penerimaan diri. Intinya, penerimaan diri itu adalah, penerimaan diri. Oke? Ketiga nih teman-teman semua, apa itu? Oke, menghargai, menerima keterbatasan yang kita miliki. Usia tadi menyampaikan apa? Menurut saya, penerimaan diri itu adalah setiap orang memiliki kekurangan masing-masing, sehingga kita tidak perlu cemas terhadap kekurangan kita. Dan kita harus bisa percaya diri terhadap kelebihan yang kita miliki, sehingga kita bisa berdamai terhadap diri kita sendiri. Oke, kita tuh harus percaya dan berdamai dengan keterbatasan yang kita miliki. Intinya, Leona tadi tangan tidak? Oke, intinya dari penerimaan diri ini adalah melalui permainan tadi, Ibu mengajak kalian untuk belajar berdamai dengan diri kalian sendiri, belajar untuk terbuka kepada orang lain, belajar untuk menghargai
keterbatasan kalian sendiri dan belajar percaya bahwa kalian itu memiliki kelebihan. Kenapa sih penting penerimaan diri itu? Kenapa menurut kalian penerimaan diri itu penting? Oke. Supaya kita bisa mengembangkan diri kita ya, supaya kita nggak bisa stuck di dunia aja gitu. Oke, supaya kita bisa mengembangkan diri kita. Kita tidak jalan di tempat ya, kita tidak stuck atau jalan di tempat. Dengan penerimaan diri, kalian akan bisa lebih mudah diterima orang lain, lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, karena kalian sudah mampu menerima diri sendiri. Kalau kalian tidak mampu menerima diri kalian sendiri, bagaimana orang bisa menerima kalian? Seperti itu ya kenyataannya. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, coba Wina simpulkan dari kegiatan tadi. Ya, silakan sampaikan kesimpulannya Wina. Ya, bimbingan penerimaan tadi apa intinya? Bimbingan kelompok kita ini dengan topik penerimaan diri tak perlu sempurna. Apa yang bisa Wina simpulkan? Jadi maksudnya penerimaan diri itu kita bisa menerima segala kekurangan ataupun yang kita bisa menghargai. Oke, bisa menerima dan menghargai kekurangan yang ada dalam diri. Apa selain itu, Yosia? Apa kesimpulannya kira-kira Yosia? Kesimpulan kita bisa terima pada hari ini bahwa kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Intinya itu adalah tetap bersyukur dan percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Oke, kita tetap bersyukur terhadap kekurangan kita miliki, sehingga dengan begitu kita bisa damai dengan diri kita sendiri. Oke, setelah kesimpulan itu ingin kalian menjawab skala diri. Silakan dibagikan. Setelah melakukan kegiatan hari ini, serangkaian dari tahapan bimbingan dan kelompok, Ibu akan menutup kegiatan kita. Kita akan tutup dengan satu pesan moral, ya, satu pesan moral yaitu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Sederhana, namun sempurnakan ya. Oke, semoga bimbingan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dapat belajar untuk menerima diri kalian sendiri secara positif dan tidak mengingkari dan menghargai keterbatasan yang kalian miliki. Ya, ada yang ingin menutup dengan doa? Ferdina? Ya, silakan. Sisanya kita tadi, tampaknya kita semuanya dengan doa. Berdoa berbagi. Terima kasih saya. Oke, terima kasih Ferdina. Oke, kita akan akhiri. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan bimbingan dengan Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.